Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ganjar Winanjar, guru matematika di SMP Negeri 31 Bandung. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7, masih mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel bentuk AX plus B sama dengan CX plus D, dan menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel jika konstanta atau koefisiennya berupa pecahan. Untuk materi yang pertama, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, namun masih dicantumkan di video kali ini karena kita akan membahas beberapa soal atau beberapa contoh soal yang masih berkaitan dengan bentuk AX plus B sama dengan CX plus D ya. Sama halnya seperti pada video sebelumnya, ada hal yang perlu diperhatikan dan masih sama ya, mengenai cara menentukan solusi persamaan linier satu variabel ya. Ada cara yang paling mudah diingat, memang ini prosesnya lebih panjang daripada cara-cara yang lain, namun ini lebih mudah diingat dan lebih mudah dipahami ya. Yaitu dengan menambah, mengurangi, mengali, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal persamaan linier satu variabel yang memuat pecahan. Contoh soal yang pertama adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 1/5X ditambah 2 sama dengan 1. Penyelesaian 1/5X ditambah 2 sama dengan negatif 1. Seperti halnya pada video sebelumnya ya, kita akan mencari nilai X sehingga kita akan mencari persamaan yang ekuivalen dengan bentuk ini, di mana nanti di akhir kita akan menemukan persamaan di mana sumbu ruas kirinya hanya memuat X dan ruas kanannya memuat suatu konstanta. Oke, untuk itu pertama-tama kita ingat kita harus menghilangkan 2 dan 1/5. Pertama-tama kita hilangkan 2-nya. Ingat bahwa lawan dari 2 adalah negatif 2. Ya. Lawan ini maksudnya adalah sifat inverse operasi penjumlahan ya, sudah dipelajari di SD. Proses yang pertama adalah kita kurangi kedua ruas dengan negatif 2 atau kita kurangi kedua ruas dengan 2, maka dihasilkan 1/5X ditambah 2 dikurang 2 sama dengan negatif 1 dikurang 2. Nah, diperoleh 1/5X. Dari mana 1/5X? Nah, di sini 2 dikurang 2 kan jadi 0 ya. Bilangan berapapun dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap sama ya. Ini adalah merupakan sifat identitas. Sifat identitas penjumlahan ya. Kemudian negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, nah tadi ada yang namanya lawan, sekarang ada yang dinamakan dengan kebalikan. Kebalikan itu merupakan inverse operasi perkalian ya. Kebalikan dari 1/5 adalah 5/1 ya. Kebalikan dari 5 adalah 1/5. Kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Begitu ya. Nah, kita kalikan 1/5 dengan kebalikannya yaitu dengan 5 agar dihasilkan 1, begitu ya. Sehingga kedua ruas kita kalikan dengan 5, 1/5X dikali 5, negatif 3 dikali 5. Maka diperoleh X. Nah, X kita peroleh dari sini ya. 1/5 kali 5 sama dengan 1. 1 kali X sama dengan X. Negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Ya, untuk lebih yakin apakah jawabannya benar, bisa kita substitusi ke persamaan. 1/5X, X-nya kita ganti dengan negatif 15. Ditambah 2 sama dengan negatif 1. 1/5 dikali negatif 15 atau negatif 15 bagi 5 sama dengan negatif 3.
Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Negatif 2, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya proses ini sudah benar dan diketahui bahwa, ditemukan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan 1/5 X ditambah 2 sama dengan negatif 1 adalah X sama dengan negatif 15. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 X ditambah 2 sama dengan negatif 1. Ya, kita pindah ke sini ya. 2/3 X ditambah 2 sama dengan negatif 1. Ya, kita pindahkan dulu ini. Jadi agak tengah sedikit ya. Oke, kita kerjakan. Seperti biasa, kita gunakan dulu atau kita buat dulu tanda ekuivalennya ya. Nah, pertama-tama kita ingat bahwa kita ingin mencari nilai X. Maka kita kurangi kedua ruas dengan 2 agar kita dapat menghilangkan 2 dari ruas kiri. Gitu ya. 2/3 X ditambah 2 dikurang 2 sama dengan negatif 1 dikurang 2. 2/3 X ditambah 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Maka ruas kiri hanya tersisa 2/3 X. Sama dengan negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Ingat sekali lagi, masih banyak siswa yang mengatakan bahwa negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Ini salah ya. Kalau negatif 1 dikurangi 2, atau negatif 5 dikurangi 6, atau negatif 7 dikurangi 9, atau bentuk-bentuk yang serupa, cara penyelesaiannya adalah tinggal kalian jumlahkan saja, kemudian tandanya negatif. 1 tambah 2, 3. Gitu ya. 5 tambah 6, 11. 7 tambah 9, 16. Gitu ya. Jangan sampai lupa lagi ya. Oke, selanjutnya kita kali 2/3 X ini dengan 3. Ya, kita kalikan dengan 3 atau kita kalikan dengan lawan dari 2/3. Kebalikan 2/3. Kebalikan dari 2/3 itu adalah 3/2. Begitu ya kebalikannya. Maka kita kali kedua ruas dengan 3/2. Nah, seperti itu. Nah, maka diperoleh 3/2 kali 2/3 sama dengan 1 ya. 3 bagi 3 kan 1 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 kali X sama dengan X. 3/2 kali negatif 3. 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Hasilnya adalah negatif 9/2 ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 X ditambah 2 sama dengan 1 adalah X sama dengan negatif 9/2. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang selanjutnya. Negatif 3X ditambah 1/6 sama dengan negatif 1. Nah, bentuknya berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu pecahannya itu di koefisien, sekarang di konstantanya ya. Oke, kita kerjakan pertama-tama. Nah, agar lebih mudah, karena ini kan ada pecahan. Banyak siswa yang kesulitan di operasi pecahan. Nah, untuk siswa yang kebetulan sulit dalam mengerjakan atau dalam memahami masalah pecahan, maka kita hilangkan dulu pecahannya. Di sini penyebutnya 6 kan? Nah, maka kita kalikan dengan 6. Kita kalikan kedua ruas dengan 6. Nah, begitu ya, sama dengan 6 kali negatif 1, begitu. 6 kali negatif 3X, negatif 18X. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Sama dengan 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6. Ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin lebih cepat, ini prosesnya boleh seperti ini. Langsung saja ya. Langsung saja kali 6. Gitu. Kali 6, 1 kali 6, negatif 6. Begitu boleh ya.
Mau pakai cara yang sebelah kiri atau sebelah kanan juga boleh, asalkan kalian paham maksudnya apa ya. Oke, selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 1 ya. Kedua ruas kita kurangi dengan 1, maka diperoleh negatif 18x sama dengan negatif 7. Begitu. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan negatif 18. Bagi negatif 18 sama dengan negatif 7 per negatif 18. Maka X sama dengan 7. Bismillah. Maka diperoleh X sama dengan 7 per 18. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Kita geser dulu ini ya ke sebelah sini. Nah, begitu. Oke, silakan perhatikan. Pertama-tama kita hilangkan dulu bentuk pecahannya dengan cara dikali dengan penyebut ya. Ini penyebutnya kan 4 ya, berarti kita kali semuanya dengan 4. Kedua ruas kita kali dengan 4, 2x kali 4 sama dengan 8, 5 kali 4 sama dengan 20, 3/4 kali 4 sama dengan 3. Begitu ya. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 20. Kurangi kedua ruas dengan 20. Maka 8x, 20 dikurang 20 sama dengan 0. 3 dikurang 20 sama dengan negatif 17. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 8. Negatif 17 per 8. Begitu ya. 8x bagi 8 sama dengan x. Negatif 17 per 8. Sampai sini juga sudah benar ya. Negatif 17 per 8. Ya, pokoknya mah asalkan kalian sudah memahami prinsip mencari persamaan ekuivalen begitu ya. Kurangi kedua ruas, tambah kedua ruas, kali kedua ruas dengan bilangan yang sama, maka bentuknya seperti apapun, insya Allah kalian tidak akan terlalu banyak kesulitan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh kelima, kalau tidak salah contoh kelima ya. Kita pindahkan dulu ini ke tengah. Nah, di sini coba lihat. Di sini ada 3 buah pecahan ya. Bagaimana caranya? Nah, agar lebih mudah proses penyelesaiannya, kita hilangkan saja pecahannya ya dengan cara dikali dengan KPK dari semua penyebut. Cari dulu KPK-nya. Sudah Bapak ajarkan kan mencari KPK. Kalau lupa lagi ya kita cari dengan cara yang biasa saja ya. 8, 16, 24, 32, 40. Ini kelipatan 8. Kemudian kita cari kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30. Udah 3 saja cukup ya. Kemudian kita cari kelipatan 4. Kita cari kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20. Coba lihat di sini ada yang sama. Di sini sudah ada yang sama ya, 24 dengan 24. Kenapa di 4-nya tidak ada? Nah, kita buat lagi saja, kita perpanjang lagi ya. Nah, kita peroleh KPK-nya adalah 24. Nah, dengan demikian kita kali kedua ruas dengan 24. Kali kedua ruas dengan 24. Artinya 3/8x kita kali dengan 24. Kemudian 5/6 juga kita kali dengan 24. Begitupun 1/4 kita kalikan dengan 24. Begitu ya. 24 dikali 3/8x. Caranya yang paling mudah adalah kita bagi dulu 24 dengan 8. 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 kali 3x sama dengan 9x ya. Gitu. Dikurang, kemudian sama yang ini juga.
24 dulu bagi 6. 24 bagi 6 sama dengan 4. Nah, berarti negatif 4. Bukan negatif 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Ya, begitu. Kemudian 24 kali 1 per 6. Atau 24 bagi 6. Sama dengan 6. Gitu ya. Selanjutnya, kita tambah kedua ruas dengan 20. 9x dikurang 20 ditambah 20 sama dengan 6 tambah 20. Gitu. Selanjutnya 9x. Nah, negatif 20 tambah 20 kan 0 ya. Jadi sudah hilang. 6 ditambah 20 sama dengan 26. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 9. Gitu, sama dengan 26 per 9. Berarti X sama dengan 26 per 9. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah paham ya, anak-anak sudah paham dengan proses ini, ditambah, dibagi kedua ruas ya. Sebenarnya kalian boleh mengerjakan persamaan linear satu variabel ya, menentukan persamaan linear satu variabel itu boleh dikerjakan hanya dalam 3 tahap saja. Misalkan 2x plus 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Asal kalian sudah paham ya. Dari mana 2? Kedua ruas dikurangi 1. Dari mana 1? Kedua ruas dibagi 2. Begitu ya. Kalau belum paham ya nanti sedikit demi sedikit asal kalian banyak berlatih, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan dengan sangat singkat seperti yang Bapak tunjukkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke berapa ini Teh ya? Contoh yang ke-6 kalau tidak salah. Perhatikan contoh yang ke-6. Nah, yang ini kita hapus saja lah yang atas ya. Ini kita hapus saja. Nah. 3x min 5 per 7 sama dengan 2 per 7x ditambah 1. Ada dua buah pecahan, penyebutnya sama-sama 7. Artinya kedua ruas tinggal kita kali 7. Gitu ya. 3x kali 7 sama dengan 21x. Negatif 5 per 7 kali 7 sama dengan negatif 5. 2 per 7x dikali 7 sama dengan 2. 2x ya. 7 kali 1 sama dengan 7. Selanjutnya, tambah kedua ruas dengan 5. Tambah kedua ruas dengan 5. Begitu ya. 2x ditambah 7 ditambah 5. Begitu ya. Maka 21x sama dengan 2x plus 12. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 2x. 21x dikurang 2x. Sama dengan 2x plus 12 dikurang 2x. Selanjutnya, 21x dikurang 2x sama dengan 19x. 2x kurang 2x sama dengan 0. Sisanya tinggal 12. Kemudian, bagi kedua ruas dengan 19. Maka X sama dengan 12 per 19. Sudah selesai. Kita masuk contoh yang selanjutnya atau contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. 3 min 2 per 5X sama dengan X plus 1. Nah, sebentar ya, kita hilangkan dulu yang ini. Kemudian ini kita pindahkan. Oke, pertama-tama kita hilangkan pecahannya dengan cara kali dengan 5. Kedua ruas kita kali 5. 3 kali 5, 15. 2 per 5 dikali 5 sama dengan 2. X kali 5 sama dengan 5X. 1 kali 5 sama dengan 5. Selanjutnya, sekarang Bapak ingin X-nya di sebelah kanan ya. X-nya kita simpan di sebelah kanan, berarti kita kurangi kedua ruas dengan 5 ya. Kurangi kedua ruas dengan 5. 15 dikurang 2x kurang 5 sama dengan 5x tambah 5 dikurang 5. Nah, 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 min 2x sama dengan
5x. Kemudian tambah kedua ruas dengan 2x. 10 dikurang 2x ditambah 2x sama dengan 5x ditambah 2x. Selanjutnya, ini berarti sisanya tinggal 10. 5x tambah 2x sama dengan 7x. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 7. Gitu, ya. Maka diperoleh 10/7 sama dengan x. Atau x sama dengan 10/7. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, berikut ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Ini latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, sekitar 4 soal ya. Silahkan kalian kerjakan, kemudian hasilnya silahkan kalian kirimkan di Google Classroom. Lebih cepat mengerjakannya lebih baik dan akan Bapak berikan nilai tambah ya. Sekian di video kali ini. Sekian pembahasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.